Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba alaina siyam wasilatan littaqwa wa tarbiyatan lil amanati fil alami wal kalam wan najwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulihil karim. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Barokah rahimakumullah. Puji syukur kembali kita ungkapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia, taufik serta inayah yang senantiasa dicurahkan kepada kita, sehingga hari ini kita masih dapat beraktivitas melaksanakan aktivitas kita sejak kita terbangun sampai saat ini dan insya Allah seterusnya. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan sampai saat ini dapat kita maksimalkan untuk beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tujuan diciptakannya kita manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan pula kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, sahabatnya, selalu juga pada kita sekalian yang masih patuh taat mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Tohari selaku MC, malam hari ini sedianya jadwal Ustadz Haji M. Ilyas. Informasinya tadi sore kami mendapat kabar beliau sedang di Doha, ya, jadi tidak bisa membersamai kita, dan mau tidak mau malam hari ini saya isi sebagai pengganti beliau. Sudah 2 kali pertemuan saya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, karena Ramadan sudah semakin dekat. Kalau kemarin masih di ambang jendela, ya, karena sekedar dekatnya, mungkin sekarang istilahnya sudah di ambang pintu atau di depan pintu, karena sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita. Insyaallah 1 Maret Ramadan sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama, waktu itu saya sampaikan 2 persiapan kita menyambut Ramadan, persiapan pribadi dan juga persiapan lingkungan, yang sudah saya uraikan secara panjang lebar dalam pertemuan sebelumnya. Kemudian pada pertemuan berikutnya masih berkaitan dengan Ramadan, ada 10 langkah yang perlu kita lakukan untuk kita bisa menggapai keagungan dan keberkahan Ramadan. Hari ini masih berkaitan dengan Ramadan. Saya akan, ini materinya agak panjang, cuma saya ambil di poin ini saja.
5 langkah sukses Ramadan. Ya. Saya fokus kepada ini. Jadi kalau kita berbicara tentang tarhib Ramadan, banyak hal yang bisa kita kaji, kita bisa telaah, kita bisa tadabburi. Dan insya Allah nanti di Masjid Al-Barokah ini tarhib Ramadan kita akan laksanakan pada hari Sabtu besok 22 Februari 2025 ya, hari Sabtu malam minggu. Sekaligus kami mengundang kepada para jamaah untuk bisa hadir dalam rangka tarhib Ramadan di Masjid Al-Barokah. Sekaligus mohon izin, mohon doanya, saya tidak bisa membersamai karena insya Allah besok tanggal 21 berangkat ke Tanah Suci mendampingi jamaah. Bapak Ibu sekalian, kita langsung kepada 5 langkah sukses. Kami materinya cukup banyak juga, ya. Walaupun hanya 5, tapi banyak yang perlu kita tadabburi, kita telaah. Ya. Sukses Ramadan adalah ketika kita bisa menggapai keagungan dan keberkahan Ramadan yang di akhir nanti kita akan menyandang predikat muttaqin sesuai dengan tujuan, salah satu tujuan daripada ibadah puasa yaitu la'alakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Langkah yang pertama apa? Kita langsung kepada langkah yang pertama. Untuk bisa sukses Ramadan itu bentar. Baik, sambil dia loading, ada 5 langkah sukses Ramadan. Yang pertama adalah menghayati daripada hikmah puasa. Ini ya, belum muncul ya. Menghayati hikmah puasa. Ya. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, kita harus yakin dan percaya apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya pasti ada hikmahnya, pasti ada manfaatnya, pasti ada gunanya. Dan sebaliknya, apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya pasti ada mudaratnya. Mudarat itu sesuatu yang tidak baik, bisa merusak, bisa menghancurkan, bahkan bisa membinasakan. Karenanya sikap kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, apapun yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan, yang dilarang kita tinggalkan. Mau kita pahami atau tidak kita pahami, sudah kita pahami atau belum kita pahami manfaat dan hikmahnya, kalau itu perintah kita kerjakan, kalau itu larangan kita tinggalkan. Ya, yang dalam Al-Quran disebut dengan istilah sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ya. Seperti ibadah yang sebentar lagi akan disyariatkan Allah kepada kita untuk kita kerjakan selama 1 bulan penuh, yakni puasa. Kalau menurut hawa nafsu kita kan tidak enak berpuasa itu, ya. Tidak enak. Tapi karena itu perintah, enak atau tidak enak, suka atau tidak suka, senang atau terpaksa, ya kita kerjakan. Pasti ada hikmahnya, ada manfaatnya. Nah, salah satu langkah sukses untuk kita bisa
menggapai Ramadan itu, kalau Ramadan adalah memahami dan menghayati hikmah daripada puasa. Karena salah ibadah yang paling utama yang disyariatkan oleh Allah untuk kita kerjakan di bulan Ramadan itu adalah puasa. Mati dulu. Agak mudah. Ya. Jadi itu. Apa saja? Setidaknya ada 5 hikmahnya. Pertama, puasa itu adalah perisai. Asyamud junnah, gitu. Dalam hadis katakan asyamud junnah. Puasa itu adalah perisai. Perisai itu apa ya? Tameng. Ya, kalau zaman dulu orang berperang pakai tombak, pakai golok, pakai pedang, pakai panah, menggunakan perisai. Ya, tameng. Kalau sekarang perang pakai perisai begitu, ya percuma. Kalau dijatuhin dari atas gitu. Gitu. Ya. Jadi tameng, ya. Kenapa? Tameng dari apa? Ya banyak yang memanfaat daripada puasa sebagai perisai. Ya, salah satunya ya kita menanamkan kejujuran dalam kita berpuasa, jujur, ya. Karena ibadah puasa ini merupakan amal ibadah yang hanya kita dan Allah saja yang tahu. Orang lain tidak tahu. Disitulah perlunya kejujuran kita. Jadi perisai. Jadi perisai dari kita berbuat jujur, disiplin, bahkan juga perisai untuk kita meninggalkan, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa itu bisa terjaga. Ya, kita bisa menghindari yang dilarang ya dengan perisai ibadah puasa itu sendiri. Makanya dalam satu hadis dikatakan idza jaa ramadhana futihat abwabul jannah wa gulibat abaduna wa sufidatis syaiton. Jadi apabila telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Ya, bukan berarti di luar Ramadan pintu surga tidak dibuka. Bukan berarti di luar Ramadan pintu neraka tidak ditutup atau setan-setan tidak dibelenggu. Itu semua pintu surga terbuka, pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, setan dibelenggu dengan apa? Karena kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Puasalah yang membuka pintu-pintu surga, puasalah yang membuka, yang menutup pintu-pintu neraka. Puasa juga yang membelenggu setan-setan. Sehingga ada dalam satu hadis, ya, kalau ada yang mengajak, kalau bahasa Betawi berantem, berkelahi pada saat kita sedang berpuasa, ya katakan kepadanya, saya sedang puasa. Itu sebagai tameng. Tapi jangan ditambahin, ntar habis buka, di mana lu mau? Gitu, jangan ditambahin. Gitu. Kalau ditambahin ya berarti tidak jadi perisai juga. Gitu. Gitu. Yang kedua, hikmah dari puasa itu akan merasakan 2 kebahagiaan bagi orang yang melaksanakan puasa. Ya. Farhatani so'iman, dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah pada saat berbuka. Yang kedua adalah pada saat bertemu nanti dengan Allah. Itu spesial yang Allah berikan dalam satu hadis, dikatakan kegembiraan yang akan dirasakan oleh orang yang berpuasa. Ya, betapa nikmatnya sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata pada saat kita berbuka, saat berpuasa. Ya, bahagianya luar biasa. Bukan hanya bahagia karena kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita,
dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, bukan bahagia karena kita mampu melaksanakan perintah Allah yang notabene berat, tapi betul-betul saat berbuka pun kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa saat menikmati seteguk minuman, sesuap makanan, yang sangat berbeda ketika kita tidak berpuasa. Ya, bagiannya luar biasa. Ya, pada saat kita berbuka. Ya. Yang kedua adalah pada saat nanti kita bertemu dengan Allah. Ya, pada saat kita bertemu dengan Allah, kebahagiaan yang tidak ternilai ketika saat bertemu dengan Allah. Kemudian yang ketiga, percepat saja karena materi ini banyak sekali, adalah bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak kasturi, kata Allah dalam satu hadisnya. Padahal kita tahu orang kalau sedang berpuasa mulutnya bau, napasnya bau dibandingkan dengan sedang tidak berpuasa. Tapi kata Allah, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak kasturi. Minyak kasturi itu minyak yang sangat wangi. Ya. Kenapa? Karena baunya itu karena dia sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang keempat, dijanjikan masuk pintu surga khusus yang dikenal dengan Ar-Royan. Ya. Jadi nanti masuk surga itu ada berbagai pintu yang akan tempat masuk ke dalam surga. Ar-Royan ini khusus bagi orang-orang yang berpuasa melalui pintu Ar-Royan. Dan yang kelima, ibadah puasa ini merupakan ibadah yang hanya kita dan Allah yang tahu. Ya, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amali ibni Adam lahu inna saumi wa innahu li wa ana ajibih." Ya. Nah ini jadi yang kelima itu hikmah daripada puasa itu adalah ibadah puasa ini ibadah yang hanya Allah dan kita yang tahu, orang lain tidak tahu. Bahkan pendamping hidup kita, suami tidak tahu, istri juga tidak tahu, orang tua tidak tahu, anak juga tidak tahu kalau kita sedang berpuasa. Apalagi tetangga, apalagi teman sejawat, hanya kita Allah yang tahu. Ini dasari kepada hadis Bukhari, kullu amani adama lahu inna sauma fa innahu li wa ana ajib. Sungguhnya semua amal manusia itu adalah miliknya kecuali puasa. Sungguhnya puasa itu adalah milikku dan aku yang akan memberikan ganjaran. Ya. Sekaligus hadis ini memberikan suatu penjelasan kepada kita bahwa puasa itu melatih keikhlasan. Ya. Keikhlasan kita. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan, ada 5 ibadah milik Allah antara apa dan Allah. Ini hadisnya. Kullu amali ibni Adam lahu inna shauma fa innahu li wa ana ajibih. Ya. Jadi melatih keikhlasan kita karena betul-betul tidak ada yang tahu ibadah puasa ini kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah sukses yang kedua adalah memahami fikih puasa. Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan
bahwa syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah niat. Luruskan niat kita, luruskan hati kita, luruskan langkah kita, bahwa ibadah yang kita kerjakan adalah semata-mata karena Allah. Seluruh ibadah, lebih-lebih ibadah mahdhah, sholat misalnya, ya. Yang kedua, harus sesuai dengan syariat. Niatnya karena Allah, tapi tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, sudah pasti ditolak. Sholat dia kerjakan betul karena Allah, tapi tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Padahal Rasul menjelaskan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kau mengikuti aku sholat, melihat aku sholat. Bagaimana sholat Rasulullah? Diawali dengan takbiratul ihram dengan syarat dan rukun tertentu, diakhiri dengan salam. Ini niatnya karena Allah, tapi sholatnya cukup eling kepada Gusti Allah, ya. Hanya eling doang, ya. Pasti ditolak karena tidak sesuai dengan syariat, ya. Termasuk juga ibadah puasa, ya. Kalau tidak sesuai dengan syariat, itu pasti ibadah puasa kita ditolak. Kalau ditolak, janji Rasulullah tidak akan kita raih. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa karena iman dan mengharapkan ridho Allah, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, kalau ditolak pasti nggak bisa diampuni, ya. Oleh karena itu, apa yang perlu kita pahami, ya, yang pertama adalah pengertian puasa. Itu harus betul kita pahami, ya, agar puasa yang kita lakukan betul-betul sesuai dengan syariat, ya, dimana kita menahan makan minum yang secara fisik itu, melakukan hubungan biologis sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, ya, sampai masuk waktu maghrib. Kalau kita tidak pahami itu atau keliru memahami, ya, betul sejak terbit fajar, tapi nggak sampai maghrib, sampai asar doang gitu, itu namanya ngarang, tidak sesuai dengan syariat. Sudah pasti puasa kita ditolak. Atau pada saat mulainya bukan saat terbit fajar, tapi pas saat terbangun, ternyata bangunnya jam 7 gitu, ya. Kalau bangunnya jam 4 barangkali masih sebelum fajar gitu, ya. Nah, makanya harus betul-betul dipahami mana puasa, hakikat daripada puasa itu sendiri, arti daripada puasa itu sendiri, sehingga puasa yang kita kerjakan itu betul, ya. Karena bukan hanya secara hakikat, secara syariat pun kita harus kerjakan. Nggak perlu puasa, yang penting kan kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita sesuai dengan ketentuan Allah. Ya nggak bisa juga. Puasanya harus dikerjakan, tidak makan, tidak minum, ya, tidak melakukan hubungan biologis sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, gitu. Kemudian rukun, ya, rukun itu sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, itu harus kita pahami. Siapa yang wajib puasa, ya, kan jelas dalam surat Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, ya. Dalam Islam walaupun wajib, ada ketentuan-ketentuan lainnya, ya, termasuk paman kana minkum maridan aw ala safari faidatu min ayamin ukhra. Siapa yang ketika masuk puasa sakit atau dalam perjalanan, dia boleh tidak berpuasa walaupun hukumnya wajib. Dia tidak boleh tidak berpuasa, faidatu min ayamin ukhra, tapi diganti pada hari yang lain. Kan banyak lagi ketentuan-ketentuan. Kalau orang yang berat melakukannya, tidak perlu mengganti pada hari yang lain, tapi dengan memberikan fidyah dan ketentuan-ketentuan lain. Itu harus kita pahami kembali agar ibadah puasa kita betul-betul sesuai dengan ketentuan Allah. Siapa yang boleh berbuka, ya, yang wajib puasa yang boleh berbuka, kemudian
sunnah-sunnah puasa itu apa saja, ya, karena kita harus pahami juga. Ya, sebagai satu contoh misalnya, ya, kalau suatu saat karena lelah, ya, sehingga saat dini hari tidak terbangun untuk kita sahur, ya, bangun-bangun sudah terbit fajar, berarti sudah masuk waktu berpuasa, ya. Kan kita tidak sempat sahur. Nah itu kita pahami, oh sahur itu nggak wajib, ya, sunnah, bahkan dianjurkan supaya membawa di dalam sahur itu ada keberkahan, ya. Jadi walaupun tidak wajib, dianjurkan setiap puasa kita untuk melaksanakan yang namanya sahur. Walaupun kita merasa masih kenyang saat terbangun, dan pun kita merasa kuat meskipun kita tidak sahur, ya, tapi sebaiknya kita sahur. Jadi itu hal-hal seperti itu kita pahami. Selanjutnya yang membatalkan puasa, nah ini juga harus betul-betul kita pahami juga. Jangan sampai hal-hal yang membatalkan puasa dianggap tidak membatalkan puasa. Hal-hal yang tidak membatalkan puasa dianggap membatalkan puasa. Gitu. Kan dalam beberapa keterangan, kalau kita mencicipi makanan sekedar untuk ini udah asin apa enggak gitu ya, itu boleh sekedar aja. Tapi kalau nyicipinya satu mangkok, nah itu nggak boleh gitu. Ya, satu mangkok. Atau pernah saya waktu masih ngajar di STM, dulu STM sekarang SMK gitu, kadang-kadang anak-anak pertanyaannya macam-macam, ya, neko-neko kalau bahasa ininya, ya. Kita jawab bagaimana, kita nggak jawab kesel juga gitu ya. Apa dia bilang? Pak, emangnya kalau lagi puasa nyari kutu batal gitu. Kalau di kampung dulu di kukusan nih, kalau lagi puasa kan gitu ya, menunggu waktu apa namanya pada kumpul nyari kutu. Bahkan yang nggak punya kutu tuh ibu-ibu diapain? Ditaruhin supaya ada buat inian gitu. Ya, saya sambil kesel saya bilang jawaban batal kalau apa namanya puasa sambil nyari kutu batal. Malah dia protes, kok bisa batal Pak gitu. Ya orang nyari kutunya sambil makan pisang, gimana nggak mau batal gitu kan? Ya. Atau di sini dulu kalau mandi itu mandinya di sungai, kalau nggak tahu sungai kali. Dulu sungainya bening. Kalau sekarang mah jangan coba-coba mandi di kali. Bukannya bersih, gatel malah gitu kan. Kalau mandi di kali kan anak-anak kalau buang gas di dalam air dibuang aja. Kan keluar ini tuh gelembung-gelembung. Karena ada angin keluar gitu kan. Ya. Kemudian yang boleh dan tidak boleh, yang syarat kita berpuasa. Nah ini banyak lagi hal-hal lain yang perlu kita pahami. Bahkan Bapak Ibu sekalian, bukan hanya tentang puasa, ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang begitu banyak disyariatkan Allah, kita pahami kembali. Ya, di dalamnya ada perintah untuk kita melaksanakan tarawih, qiyamul Ramadan, ya. Ada Lailatul Qadar, ya, malam kemuliaan. Ada it'am wa ta'am, memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa. Ada itikaf, ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada fidyah, dan banyak lagi amalan-amalan di bulan Ramadan yang perlu kita telaah, perlu kita pahami, kita pelajari, ya, agar betul-betul sesuai dengan syariat. Sehingga ketika itu kita kerjakan sesuai dengan syariat, tinggal meluruskan niat kita, hati kita, sehingga kalau dua-duanya sudah terpenuhi, dipastikan ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, ya, mobil ya, ya, infusan dan sebagainya, hal seperti ini yang sudah kita pahami. Langkah yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, menjaga puasa. Menjaga puasa. Apa yang perlu kita jaga pada saat kita berpuasa?
Ya tadi diantaranya sunnah-sunnahnya pun kita kerjakan. Contoh tadi sahur itu kan sunnah, ya kita kerjakan. Ya, apalagi ya wajib. Ya. Kemudian menjaga dari hal-hal yang merusak pahala dan hikmahnya. Ya. Kalau Imam Ghazali itu kan membagi puasa kepada 3 bagian. Puasanya orang awam yang pertama. Bagaimana puasanya orang awam? Hanya menahan lapar, haus, berhubungan biologis sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau puasa kita hanya sebatas itu, kalau menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dikategorikan sebagai puasanya orang awam. Yang kedua, puasanya orang khusus. Ya, khusus. Jadi dia bukan hanya menahan lapar, haus biologis, tapi juga ya, mengendalikan seluruh anggota tubuhnya. Ya, mata, telinga, tangan, kaki, hati, ya kaki yang fisik lah, mengendalikan fisiknya. Ya. Karena puasa bukan hanya itu, tapi juga mengendalikan fisik, termasuk tidak berkata bohong, ya, yang sangat familiar di kalangan kita khususnya ibu-ibu, ya berkaitan dengan menjaga mulut adalah kalau dalam Islam apa ya? Kalau dalam ini gosip, gibah, gibah. Ya, jadi kalau udah masuk kelompok yang kedua itu, ya termasuk dia mampu mengendalikan mulutnya, mampu mengendalikan tangannya, mampu mengendalikan telinganya, mampu mengendalikan pandangan matanya. Ya, artinya seluruh anggota tubuhnya juga ikut dikendalikan. Itu puasa golongan yang kedua. Yang ketiga, khusus. Ya, jadi bukan hanya fisiknya yang dikendalikan, bukan hanya secara syariat tadi yang dikendalikan, tapi juga hatinya ikut dikendalikan. Ya, sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Ya, salah satunya ketika Ramadan kita gunakan untuk tazkiyatun nafs, mensucikan hati kita. Ya, jadi hati kita disucikan. Ya, kalau dari itu sikap sombong, ya, kemudian pelit, ya, dan sebagainya. Nah, ini yang sunnah-sunnah dalam puasa kita lakukan, sahur dan mengakhirkannya. Ya, jadi kalau bukan hanya sahurnya, tapi sahur itu disunahkan di akhir, artinya menjelang terbit fajar. Ya, wah gua dong sahur jam 1 dini hari sudah sahur. Ya, itu nggak sesuai sunnah. Ya, sunnahnya adalah mengakhir di akhir. Yang kedua, kebalikannya, saat berbuka disegerakan. Sahur diakhirkan, buka disegerakan. Jangan mentang-mentang merasa kuat, ntar aja gua mah habis taraweh baru buka, gitu. Itu nggak sesuai sunnah. Ya nggak apa-apa sih, ya karena nggak melanggar, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Kemudian doa ketika berbuka, ya kadang-kadang gitu, saking laparnya, saking hausnya, sementara makanan dan minuman sudah tersedia, ya kita lupa untuk berdoa, ya berdoa pada saat kita akan berbuka. Ya, karena kata Rasulullah, kullu amrin jibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim atau setiap perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan menyebut asma Allah sia-sia. Ya. Termasuk makan, termasuk tidur misalnya. Ya. Kalau kita ketika mau tidur kita tidak sebut asma Allah, apakah tidur kita bermanfaat? Tetap bermanfaat. Setelah terbangun kita merasa fresh, merasa fisik kita prima kembali. Tapi di sisi Allah tidak ada nilainya.
Karena ketika kita mau tidur, kita tidak awali dengan menyebut asma Allah. Ya, bismika Allahumma ahya wa bismika atau bismillahirrahmanirrahim minimal. Kalau kita awali dengan menyebut asma Allah, tidur kita bukan hanya bermanfaat tapi juga bernilai ibadah. Karena kita lakukan karena Allah, walaupun itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya. Doa ketika berbuka. Selanjutnya, nah ini ya yang jarang dipakai orang-orang kukusan Depok dan sekitarnya. Ya. Pada saat berbuka, kalau kita umumnya apa? Lontong sama bakwan. Ya. Jadi intinya sebenarnya bukan masalah kurmanya. Ya, kurma itu sesuatu yang manis. Ya. Kalau kita Betawi dan sekitarnya, biasanya yang familiar itu sesuatu yang manis yang muncul ketika bulan Ramadan adalah kolak. Kolak apa kolak? Iya. Ada satu yang luar biasa yang hanya bisa dinikmati di bulan Ramadan, biji salak. Kalau di luar Ramadan nggak ada yang mau makan tuh, keras. Tapi di bulan Ramadan kok bisa jadi empuk gitu. Kolak biji salak. Ya, jadi nggak mesti kurma, tapi sunahnya kurma. Dan insya Allah kalau di bulan Ramadan pun sangat mudah kita dapati kurma. Ya, jangankan di toko-toko, di supermarket, di pedagang-pedagang kaki lima pun banyak menjual kurma. Ya, mudah dan murah. Ya, apalagi kalau kita bandingkan belinya di Arab lebih mahal. Kita bisa lebih murah. Nggak tahu itu gimana hukumnya, hukum ekonominya itu lebih murah di sini. Gitu. Ya, jadi sesuatu yang manis. Pertama untuk memperingan alat pencernaan kita ketika kita baru makan. Ya, banyak hikmah-hikmahnya yang jelas banyak. Ya, kalau kita ikuti itu pasti ada manfaat dan hikmahnya. Ya, jadi itu ya minimal diawali dengan air putih ya dan sesuatu yang manis. Apa nggak boleh makan lontong bakwan? Boleh saja, tidak apa-apa. Ini kan sunnah gitu ya. Ya. Kemudian yang mengganggu puasa, nah ini tadi ya, puasa bukan hanya nahan lapar, haus dan dahaga, menahan marah dan emosi. Karena saat perut dalam keadaan kosong itu mudah sekali kita marah, mudah sekali kita emosi, ya. Makanya banyak kasus-kasus di masyarakat kita terjadinya perkelahian, percekcokan dan lain sebagainya karena masalah gara-gara perut. Kalau udah perut urusannya udah ini. Ya. Nah di sini jadi puasa bagaimana kita mengendalikan hal-hal yang merusak ibadah puasa kita, marah dan emosi. Selanjutnya berdusta. Ya. Kalau nggak tahu dusta, goroh, bohong, apalagi yang familiar yang ramai sekarang hoak ya, sama kayak hoak sama yang berita bohong, ya. Jadi ini memang tidak mudah, ya. Kalau kita introspeksi diri, coba kita introspeksi dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, atau apalagi introspeksinya seminggu atau sebulan, berapa kali kita udah bohong. Gitu ya. Berkata keji, kata-kata kasar, ya, kata-kata yang tidak enak didengar, ya. Mendengar, melihat dan mengatakan yang buruk. Nah ini juga hal-hal yang dapat mengganggu puasa kita. Itu harus kita jaga. Rasulullah SAW bersabda, ini sangat familiar hadisnya, rubbas shaimi laisa lahu min syamihi illa juwal qatos. Ada juga yang bahasanya kan min shaimin laisa lahu min syamihi illa juwal qatos. Betapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Nah ini yang dia hanya puasa dikategorikan puasanya orang awam, kalau Imam Ghazali tadi, karena dia tidak mampu mengendalikan panca inderanya dirinya.
Yang keempat, menghiasi Ramadan. Bapak Ibu sekalian, saya percepat nih. Pertama, dengan apa? Sholat tarawih. Ya, usahakan kita bertekad, beriltijam, tidak ada satu malam pun di bulan Ramadan yang tidak kita lakukan sholat tarawih. Kalau nggak sempat karena ada sesuatu urusan, kan bisa kita melaksanakan sholat tarawih di rumah. Cuma kalau sholat tarawih di rumah kan kendalanya banyak, ya. Makanya usahakan sholat tarawih di masjid. Kemudian tadarus, tilawah dan tadarus, ya. Ada moto yang sudah familiar di kalangan muslim itu one day one juz, ya. Usahakan kita bisa minimal bisa khatam di bulan Ramadan. Selanjutnya bersedekah, ya. Bersedekah, berinfak, melaksanakan amal kebaikan. Kalau bisa bertekad, ya, satu hari kita berapa nih kita agendakan untuk sedekah. Kalau di hari biasa 5.000, ya tingkatkan di bulan Ramadan 10.000. Kalau biasa 10.000 jadi 20.000, dan 20.000 jadi 50.000. Terus ya. Kemudian penghias yang keempat, memberi makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, takjil. Ya, kami dari pengurus DKM beserta panitia itu selalu memberikan jadwal kepada masyarakat di sekitar untuk memberikan takjil berbuka. Ya, ya silakan. Kalau ada yang nanti belum didata oleh panitia, ya ajuin aja. Atau juga bisa langsung anterin ke masjid menjelang berbuka. Insya Allah remaja sebagai panitia standby untuk hal-hal yang berkaitan dengan itu, memberikan berbuka. Selanjutnya iktikaf di akhir Ramadan. Alhamdulillah Al-Barakah sudah beberapa tahun, ya mungkin lebih dari 10 tahun kita sudah mengadakan iktikaf di Masjid Al-Barakah, ya. Kemarin kami sudah rapat pengurus beserta panitia evaluasi untuk kegiatan iktikaf, karena kemarin semakin banyak jamaah yang iktikaf di Masjid Al-Barakah. Tahun kemarin satu malam kita anggarin 1,5 juta, ya. Ternyata selalu nombok remaja itu, Pak ini kurang, Pak ini kurang, ya kita tutupi. Makanya kemarin diputuskan untuk anggaran iktikaf sekitar 2 atau 2,5 juta. Ya, silakan nanti bila jamaah ada yang siap untuk memberikan konsumsi iktikaf, ya sampaikan kepada kami pengurus DKM ataupun panitia Ramadan. Ya, biasanya satu malam itu satu orang yang nanggung keluarga. Ya, sudah ada beberapa yang siap untuk mengcover keperluan sahur saat iktikaf. Yang keenam, ya ini umroh dakwah dan jihad, ya. Anjurkan umroh di bulan Ramadan itu ganjaran dan pahalanya lebih besar, ya. Dakwah, jihad, dakwah sesuai dengan kapasitas kita, jihad juga sesuai dengan kapasitas kita. Selanjutnya, nah ini hal-hal yang harus kita luruskan. Tidur orang puasa bukan ibadah, tapi males, ya. Ya, jadi jangan tidur mulu, ya, bertentangan dengan aktivitas Nabi dan seterusnya. Nah, yang terakhir, mempertahankan Ramadan, ya, istiqomah dalam beramal. Jadi ketika Ramadan kita puasa, selepas Ramadan juga kita masih berpuasa, tentu bukan puasa Ramadan. Ketika Ramadan kita melaksanakan qiyamul lail, selepas Ramadan pun kita tetap melaksanakan qiyamul lail. Ketika Ramadan kita rajin tadarus, selepas Ramadan pun kita tetap tadarus. Kemudian mengakhiri dengan baik, ya. Ini hadisnya, gitu. Ini saya percepat, ya. Jadi bapak sekalian, ini ada 5 langkah yang kalau kita lakukan, insya Allah kita akan sukses, bisa menggapai keagungan dan keberkahan Ramadan yang pada akhirnya nanti kita akan menyandang predikat muttaqin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Membadali Ustadz Ilyas yang berhalangan, kita masih membahas tentang puasa, dan insya Allah nanti hari Sabtu malam minggu pun kita ada takhir, ya, untuk menyambut datangnya bulan Ramadan 1446 Hijriah.
Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dapat dipertemukan dengan Ramadan 1446 Hijriah sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa barikna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.